Saudara sekalian, alhamdulillah saya Mahfud MD selaku Menko Polhukam telah selesai melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara Eropa dan Korea Selatan untuk mewujudkan tugas-tugas kenegaraan. Ada dua hal yang dibedakan dari kunjungan kerja saya ini. Pertama, menyangkut penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang sisa-sisa korbannya, yaitu korban peristiwa 65 itu masih ada di beberapa negara yang sekarang usianya rata-rata di atas 80 tahun. Nah, itu kita datangi dan kita berikan fasilitas keimigrasian. Lalu yang kedua, saya melakukan pembicaraan dalam hubungan bilateral dengan Turki dan Korea Selatan. Saya mulai dari ke Eropa, yaitu ke Amsterdam dan Praha. Amsterdam di Nederland dan Praha di Ceko. Jadi saudara sekalian, di beberapa negara masih ada sekitar 139 orang yang dulu menjadi korban peristiwa tahun 1965, yaitu mahasiswa Ikatan Dinas yang ketika itu ditugas belajarkan oleh Bung Karno, oleh Presiden Republik Indonesia Bung Karno ke beberapa negara di dunia, bukan hanya di Eropa, bahkan juga ke Amerika dan lain-lain, disekolahkan. Nah, tetapi mereka ini tiba-tiba tidak bisa pulang karena peristiwa 65 tanpa proses interogasi dan penyelidikan yang dalam. Nah, sesudah dihimpun mereka ini berdasar temuan Komnas HAM yang bekerja atas dasar perintah TAP MPR dan undang-undang, maka ditemukan sekitar atau tepatnya 139 orang di beberapa negara di Eropa. Kemarin kami kumpulkan di Amsterdam dan Praha. Nah, yang di Amsterdam itu hadir semula yang mendaftar 69 orang, tetapi yang hadir mencapai 75 orang. Itu di situ kami beritahukan bahwa Kor ex Mahit, mahasiswa ex Mahit, mahasiswa Ikatan Dinas yang dulu menjadi korban tanpa proses yang benar menurut aturan, artinya mereka tidak boleh pulang sehingga terpaksa stateless beberapa tahun dan kemudian kawin-mawin dengan penduduk setempat sehingga mendapat kewarganegaraan di negara asing. Ada yang memang minta kewarganegaraan melalui suaka politik, kemudian melalui naturalisasi dan sebagainya. Mereka sekarang sudah punya kewarganegaraan di sana. Tetapi pemerintah sudah memutuskan berdasar Inpres nomor 2 tahun 2023, pemerintah memutuskan akan memberikan hak-hak konstitusional tentang hak kewarganegaraan mereka. Nah, di Belanda, alhamdulillah, langsung kami mendapat 3 orang yang hari itu juga langsung menyatakan untuk mendapat visa multiple entry, artinya visa yang bisa masuk kapan saja tanpa diperbarui untuk selama 5 tahun dan sesudah itu bisa diperpanjang kalau habis. Yaitu 3 orang, 1 orang di Amsterdam, yaitu orang yang biasa disambut Bu Neng, disebut Bu Neng, tetapi nama aslinya itu Sri Budiarti, ya. Dia ini tinggal di Jerman dengan semangat penuh dari Jerman, nyopir sendiri ke Amsterdam, lalu minta visa multiple entry dan pada hari itu juga diberikan oleh Menkumham. Itu terjadi tanggal 27. Sementara di Praha pada tanggal 28 terdapat 2 orang yang sudah sangat sepuh, juga mendapat langsung visa multiple entry ini
Mereka menerima sambil menangis terharu karena katanya udah puluhan tahun berusaha mendapat ini, tidak pernah mendapat pengakuan, tidak pernah direspon. Maka kedua orang ini yaitu Bapak Siswartono Sarojo dan Ibu Wahyuni Kansilova itu juga langsung mendapat visa diserahkan di hari itu juga oleh Menkumham. Nah, sesudah saya pulang ke Indonesia nih tadi malam, saya baru mendarat tadi malam. Ini ada informasi lagi dari KBRI kita di Den Haag dan di Praha. Di Den Haag sudah mengajukan ke KBRI permohonan visa multiple entry itu. Kemudian di Praha ada dua, yaitu Bapak Miharja Adi yang juga sudah mengajukan ke KBRI dan Bapak Cokorda Agung. Menarik, Pak Cokorda Agung ini sudah sangat sepuh dan ketika saya datang ke sana diwakili oleh putranya karena dia sedang di rumah sakit. Saya dan rombongan ingin menengok, ternyata dari Praha jaraknya harus menempuh perjalanan 3 jam, berarti minimal 6 jam pulang pergi, ditambah dengan mungkin pertemuannya 1 jam, sehingga kami tidak lakukan itu, tapi putranya itu hadir ke KBRI di Praha. Dan Bapak Cokorda Agung ini juga bertitip pesan ingin mendapat visa tinggal di Indonesia, bahkan juga mengajukan permohonan untuk bisa meninggal nanti di tanah kelahirannya di Bali. Nah, kita proses ini sebagai sebuah permohonan, tetapi segi-segi administratifnya masih akan dilanjutkan. Demikian, saudara, kunjungan saya ke Amsterdam dan Praha